Kalau dia ada bisnisnya nggak menarik. Coba apa yang menariknya? Kalau lihat statistik itu milenial itu jumlahnya 57%. Disuruh ajak petani orangnya nggak mau. Ya, itu nggak usah orang jak keleneng, rageng leneng tuh salto 18 kali. Yang milenial tuh nggak mau dia urus petani. Ngapain aku urus petani? Nggak menarik, nggak seksi. Jadi harus real raga-raga, bukan hal yang baru ini kan ya. Itu kan ya. Jadi tidak menarik itu satu. Yang kedua tuh kalau pertanian itu jadi menarik itu harus bisnis, bahwa dia harus ada capital gain-nya itu. Mari menarik itu. Keton itu, mari menarik, oh ini seksi nih, jadi ada manfaatnya. Kalau tidak bermanfaat, ngapain kita teruskan? Entah apalah dia ada lontar enak. Berulang kali itu memang harus diperbarui itu gitu kan. Memang kalau kita lihat perdebatan antara Krishna dengan tentang buah mangga itu kan ya, kan semua kebudayaannya kemudian beralih diperbarui itu kan ya. Jadi itu intinya itu kan. Satu intinya bahwa harus bermanfaat. Milenial tuh 57% sekarang. Jadi orang nak ke petani nggak menarik ya. Karena zamannya berubah, ini kan zaman digital semuanya itu menarik. Kalau punya petani, kalau lahan pertanian kecil itu pasti rugi orang jadi petani. Karena kenapa? Cost productionnya mahal. Satu pajak di kota tuh mahal. Tanah kelas 4 menjadi tanah kelas 1. Pajaknya bisa menghabiskan, nggak menarik itu, kecuali ada subsidi silang toh. Ini orang makanya harus masuk politik gitu kan ya. Jadi mesti kelompok netizen mesti ganas-ganas. Ini kan jelmaan sih nggak ada no. Manusianya nggak ada kan ya. Kalau kita kumpul-kumpul gini baru ada. Coba ada kasus nyari orang susah. Udah panjang ini, kita udah 40 tahun udah lama kan. Pendiri LSM pertama kali kan saya di Bali. Saya dirikan Wisnu, LBH, Manikaya, semua kita dirikan di sini udah panjang itu kan. Mendiri Merah Putih semua kita dirikan, beli gedung 3 lantai. Penjabat yang dia suka kita tindas, setiap hari kita tindas itu. Sudah hobi mau kapan kita ditangkap? Udah hobi mau ditangkap polisi aja biar kasta kita naik jadi aktivis kan. Jarang nggak mau ditangkap juga. Kan kita ditahan ini kan. Mau ditahan aja. Ya. Sampai provokator. Oh enggak, ini konkret ini. Sampai Ida Bagosomia yang karena tidak bisa diterima, saya demo setiap hari sampai dia dipindahkan ke Lombok. Palguna itu sekretaris saya selama 10 tahun itu kan. Itu kan. Jadi memang harus begitu. Itu kita meningkatkan daya tawar. Daya tawar gini, pupuk bisa lebih murah. Yang satu memang, yang keduanya memang alih fungsi lahan. Kalau undang-undangnya nggak ada, alih fungsi lahan di Bali itu kira-kira lebih daripada 1000 hektar. Jadi setiap tahun menyusut itu kan ya. Dibilang jangan sama dokter ada ini apa subak dan lain sebagainya. Memang harga tanah di kota itu menarik. Subak itu pasti lo aja subak di mana di Dukan Padung. Renon, nggak ada subak lagi di sana lari karena harga tanah lebih menarik daripada untuk pulau subaknya kan. Tanahnya hampir 1 miliar 1 aro kan nggak enak jadi petani, ngapain jadi petani gitu kan. Itu logikanya kan. Jadi itu alih fungsi lahan itu yang apa namanya yang 1000 hektar itu. Kemudian memang kita harus buat yang lama itu pusat informasi di pedesaan. Pusat informasi di pedesaan. Kenapa? Orang tidak harus nanam padi karena harga padi mungkin susah, murah dan sebagainya, nggak menarik, tidak seksi dia, tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Karena kenapa? Biaya listrik naik terus. Air naik terus, harga pulsa naik terus, pupuk naik terus. Itu tidak bisa memenuhi namanya basic need, nggak mungkin. Gas juga naik terus. Diskusinya itu baru udah jelas, gimana caranya itu kan ya. Jadi peralihan fungsi lahan itu kan ya, lahan itu. Jadi menanam produk-produk yang dibutuhkan oleh pasar. Jadi di sana ada digitalnya itu. Jadi yang dibutuhkan petani di Banyuwangi itu apa di dalam bulan tertentu, itu yang kita tanam. Yang kedua misalnya kunyit, serai apa-apa yang dibutuhkan itu kan ya. Yang dibutuhkan oleh Java Confit, yang dibutuhkan oleh Sido Muncul dan sebagainya. Kita buat kontraknya dengan dia. Itu kan. Karena Sido Muncul dengan Java Confit dan lain sebagainya, kastanya naik karena dia ramah lingkungan. Jadi corporate company-nya valuasinya naik, baru harus main begitu. Valuasinya naik karena dia memberikan produk-produk yang ramah lingkungan. Dia naik, kastanya tinggi. Kalau di web di dalam bursa saham dia naik karena dia ramah lingkungan. Angkanya naik dia bisa itu kan ya. Ini namanya konsepnya memang dia harus melakukan namanya subsidi silang kan ya. Kemudian yang berikutnya memang pertanyaan
kita harus kumpulkan kawan-kawan kita yang memang bisnis di dalam industri pariwisata. Ya, ya. Yang terakhir itu saya pergi ke Kamboja sama Oles. Oles punya bisnis M3 itu di Phnom Penh dia. Saya datang ke tempatnya itu, saya lihat itu. Wah, ini gini-gini juga itu. Orang yang kayak gitu kita ajak beraliansi. Iya. Jangan orang-orang biasa-biasa kan ya, habis umur kita kan ya. Umur habis, umur kita bisa habis itu, tidak ketemu siapa-siapa juga kan ya. Lari-lari di tempat kan habis umur nggak ketemu siapa-siapa kan ya. Kalau diskusi ini kan enak juga kan ya. Enak digulingnya biar nggak ngales kulitnya. Jadi maksud saya begitu. Jadi kita yang kedua, yang berikutnya itu bagaimana orang bisa dapat CSR kalau dia nggak kenal sama orang. Coba. Kalau kita punya kekuasaan, bola mata ketemu bola mata 3,5 detik kita sudah dapat CSR itu kan ya. Karena kita kan hobinya nggak mau, hobi konflik kan ya. Pasti kita dikasih, barangnya dikasih kan. Kalau nggak gitu bisa bahaya orang kan gitu kan ya. Jadi dikasihlah kita barangnya itu. Kalau sama DPR juga anggaran bansos itu. Kalau kamu nggak kenal sama gitu DPR-nya, dia takut sama kamu itu. Mana bansos? Mimpi 4 kali mimpinya. Mimpi pengadilan remaja ya datangnya horor itu kan, Dracula datangnya kan gitu kan. Jadi itu. Yang kelima itu adalah kelompok-kelompok sipil itu harus kuat dalam semua lini gitu kan ya. Dalam semua lini harus kuat. Coba ke isu-isu di sini kan petani apa nggak ada manusianya, nggak ada LSM-nya, nggak ada. Udah sering sekali ada isu-isu. Ini ada LSM. LSM-nya di mana ini, makhluknya di mana, nyari orang sulit juga. Dulu saya demo sama Palguna berdua aja. Dulu semua orang akan datang untuk saya siapkan itu kan ke pengadilan itu kan. Nggak ada orang datang kan, di mana sana paling semua orang bilang siap-siap gitu kan ya. Jadi kepala pengadilan nggak datang, tapi saya bilang kalau kamu 1 jam nggak datang pengadilan saya bakar ini. Coba kamu mana kamu itu orang kepala pengadilan akhirnya datang kan ketemu kita kan. Kalau nggak percaya tanya aja Palguna. Nah pokoknya Rago ini daya tawar tinggi. Kalau di sana kayak beruang kita harus macan, jangan kambing macan. Kita tendang pintunya dulu. Mana manusia yang makan-makan uang? Saya bayar pajak itu kan. Kerjaan nggak ada. Kalau dalam tuh nggak ada kerjaan. Mana ini kepala pengadilan yang gini gitu kan ya. Tapi kelompok netizen itu harus kuat di sini. Kalau netizen itu kuat, DPR tuh takut 2 kilo dia takut.